Presiden Joko Widodo memanggil Kepala BNN Komjen Budi Waseso terkait pengakuan Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Azhar. Dalam pertemuan empat mata tersebut, Jokowi meminta Kepala BNN mengusut tuntas pengakuan Freddy terkait dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba. Presiden juga meminta Buas mengungkap apa yang disebut dalam percakapan antara Haris dan Freddy Budiman 2 tahun lalu. Saya sebentar ini karena kesibukan waktu saya belum bisa bertemu langsung Pak Haris, tapi ada keinginan saya untuk bertemu dengan beliau. Artinya untuk saya ingin menggali juga ya, karena saya sangat berharga dan saya sangat apresiasi manakala Pak Haris menyebutkan nama, karena itu memudahkan saya untuk menelusuri itu. Seperti tadi Pak Presiden juga buat tidak boleh pilih kasih dan tidak boleh ya ragu untuk menangani, dan itu merupakan masukan. Oh iya Pak, semenjak awal pun dikala itu berita itu sampai kepada saya langsung memerintahkan staf saya di bawah pimpinan Pak Irtama saya membuat tim yang sampai hari ini juga bekerja. Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Murodi. Koordinator Kontras Haris Azhar menyesali lambatnya penerbitan pledoi Freddy Budiman. Atas dasar itu, Haris menilai tindakannya menyebarkan konten pengakuan Freddy Budiman terkait keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkotika sebagai tindakan yang benar. Haris Azhar dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik sejak menyebarkan konten pengakuan Freddy Budiman terkait keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkotika. Haris mengungkapkan tindakannya tersebut ia lakukan karena tidak menemukan pledoi Freddy pada tahun 2015. Haris mengedarkan pengakuan Freddy ke jejaring sosial karena khawatir informasi Freddy tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Seandainya saya waktu mencari pledoi itu pada tahun 2015, artinya saya dan teman-teman di Kontras ya ada penugasan waktu itu. Kita cari pledoinya dan pledoinya didapat, dan kita bisa baca, mungkin kesimpulannya saya berbeda hari ini. Itu mungkin bisa membuat saya untuk tidak menyebarkan itu. Karena sudah ada nama-nama itu. Iya, tapi kan ternyata pledoi itu atau putusan terhadap Freddy, dia baru ada kemarin, berapa hari lalu. Gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa, oh ternyata tidak ada itu dalam pledoi tersebut, nama-nama. Seandainya saya dapat dari waktu itu, ya kan? Tapi kan saya nggak dapat. Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ani Rahmi. Badan Narkotika Nasional BNN memusnahkan barang bukti sabu yang digerakkan Hakyong yang diduga kaki tangan Freddy Budiman. Barang bukti tersebut disita dari sebuah gudang di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Barang bukti sabu seberat kurang lebih 68,9 kg tersebut dimusnahkan di halaman kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Total barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan dari 2 kasus berbeda. Salah satunya adalah pengungkapan yang melibatkan jaringan terpidana mati Freddy Budiman. Untuk mengelabui petugas, jaringan ini memasukkan sabu seberat 34,5 kg ke dalam 9 batang pompa hidrolik. Kasus lainnya melibatkan seorang terpidana mati yang mendekam di LP Cipinang. Sabu seberat 33,6 kg diselundupkan dalam sebuah mesin pres. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk. Pemirsa, informasi dari Koordinator Kontras Haris Azhar terkait pengakuan terpidana mati Freddy Budiman mengenai keterlibatan aparat dalam bisnis haram narkoba di tanah air berbuntut panjang. Polri, TNI, dan BNN melaporkan Haris Azhar melalui jalur hukum karena dianggap melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai mencemarkan nama ketiga institusi tersebut. Namun di sisi lain, Presiden Joko Widodo
Widodo meminta informasi ini segera ditelusuri. Menurut staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkoba harus dibersihkan. Sejumlah pihak pun berharap informasi ini akan menjadi pintu masuk dalam upaya pembersihan institusi penegak hukum dalam perang besar melawan narkoba. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama kami di studio Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, dan pakar hukum dari Universitas Indonesia, Ahyar Salmi. Selamat malam Pak Martinus dan Pak Ahyar. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Sebelum kita mulai perbincangan kita, ada informasi berikut ini. Koordinator Kontras Haris Azhar menyayangkan pelaporan pihak Polri, TNI, dan BNN atas informasi dugaan adanya keterlibatan penegak hukum dalam peredaran narkoba. Menurut Haris Azhar, seharusnya informasi tersebut dijadikan bahan untuk memperkuat perang terhadap kejahatan narkoba. Haris pun menyatakan dirinya masih memiliki sejumlah informasi terkait kejahatan peredaran narkoba di tanah air. Haris menegaskan ia memiliki sejumlah saksi untuk memperkuat pengakuan yang disampaikan Freddy Budiman kepada dirinya. Sementara Kepala BNN, Komjen Budi Waseso, menegaskan pelaporan atas Haris Azhar justru untuk membuat terang benderang kasus ini dengan menggali bukti-bukti kuat terkait dugaan keterlibatan aparat. Informasi yang saya miliki itu bisa ditindaklanjuti, tapi memang saya juga keberatan jika saya harus membuktikan dari apa yang saya tulis, karena itu sifatnya informasi, dan saya berharap sebetulnya pihak negara yang harusnya menindaklanjuti, dan saya yakin betul bahwa informasi-informasi tambahan atas apa yang saya sampaikan itu ada banyak. Jadi saya masih kekeh untuk bicara bahwa ini soal kemauan dan keberanian dari negara untuk menindaklanjuti. Ya, artinya gini, kita berikan laporan sebagai pertanggungjawaban hukum ya, karena ini negara hukum. Yang kedua, kita justru ingin supaya segera direspon oleh Pak Haris, sehingga Saudara Haris akan memberikan fakta-fakta akurat kepada kita. Laporannya apa Pak? Pasalnya Pak? Ya sementara kita dengan kepolisian, dengan TNI kan melaporkan yang sama. Ya. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dari institusi ya, yang kita berikan institusi. Ini yang menuntut bukan perorangan ya, tapi institusi. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kami pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita mulai saja Prime Time Talk pada kali ini. Pak Martinus, selamat malam. Selamat malam. Pak, ini kan kita ketahui bahwa sebetulnya ini sudah direspon oleh Polri dengan menurunkan tim Propam, lalu melakukan sejumlah pemeriksaan. Ini apakah ada temuan-temuan yang sesuai dengan apa yang dipublikasikan oleh Haris Azhar, seperti misalnya ada pledoi yang menyebut sejumlah nama atau apa? Ya, memang pihak Polri melakukan dua hal. Ya. Pertama tadi adalah pemeriksaan internal berdasarkan informasi yang kita dari sejak awal itu adalah informasi sebagai bahan masukan bagi kita yang kita tindak lanjutin secara internal, menurunkan Propam untuk melakukan penelusuran terhadap informasi ini. Kalau kita ke belakang lagi kita lihat bahwa yang terkait dengan almarhum Freddy Budiman itu kan ada dua yang ditanganin oleh pihak kepolisian. Nah, ditelusurin lah dari dua kejadian itu siapa saja, kemudian nanti didalamin lagi terkait apa saja. Nah, tapi ini masih bekerja. Yang kedua adalah kita melakukan proses penegakan hukum dalam kaitan dengan informasi yang diberikan oleh Saudara Haris Azhar yang kita nilai adalah sumir, prematur, dan boleh dikatakan tidak berdasar fakta. Kenapa dikatakan tidak berdasarkan fakta? Karena dalam satu konstruksi hukum itu harus jelas siapa, di mana, bagaimana, kalau memang menerima uang siapa yang menyaksikan, caranya bagaimana, apakah dengan transaksi, apakah dengan kiriman transfer, dan sebagainya. Tentu ini konstruksi hukum yang kita lihat, yang penting untuk kita tindak lanjutin, sehingga kita
nanti kan akan disebut memanggil seseorang, misalnya kalau dengan pro justisia kan lebih memudahkan. Misalnya disebut di sana salah satu diantaranya misalnya ada petugas LP, ya kemudian ini kan bisa kita panggil untuk kita memberikan keterangan. Kan ada juga beberapa pihak yang disebut Pak, seperti misalnya pengacara Freddy Budiman, lalu juga disebutkan bahwa di dalam pledoi disebutkan bahwa disebut nama-nama oleh Freddy Budiman. Apakah itu juga sudah ditelusuri? Nah, itu sudah ditelusuri, termasuk awal juga apakah informasi yang disampaikan Saudara Haris Azhar ini ada selain dalam tulisan, maka ditugaskan oleh Bapak Kapolri, Pak Kadif Humas, Irjen Boy Rafli untuk menemui. Ternyata apa yang disampaikan adalah sama dengan apa yang ditulis, sehingga tidak ada informasi tambahan. Demikian juga dengan pledoi yang disebutkan. Sudah dilakukan secara internal, berkomunikasi dengan pihak pengadilan untuk mendapatkan, untuk bisa tahu siapa saja nama yang disebut. Ternyata memang tidak ada. Tidak ada nama-nama dalam pledoi itu? Iya. Oke, berarti tidak ada yang menguatkan ya Pak ya? Ya, sejauh ini? Iya, sampai sejauh ini memang belum ada yang menguatkan. Tapi memang kita terus mendalamin ini, kan ada beberapa kasus yang ditanganin oleh pihak kepolisian terkait dengan almarhum Freddy Budiman. Nah, kita nanti gali dari keterangan-keterangan dari penyidik yang penyidiknya. Oke, perkembangan dan pengembangan terkininya apa saja Pak dari kasus ini? Ya, sekarang Bareskrim sedang melakukan satu persiapan-persiapan perencanaan apa saja yang harus dikumpulkan barang bukti, siapa saja yang dipanggil, ahli mana saja, termasuk ahli nanti kita akan minta keterangan untuk bisa menjelaskan kalimat-kalimat ini mengandung pengertian apa. Oke, baik. Saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, bagaimana Anda melihat kasus ini? Karena ada banyak pihak yang mengatakan menyayangkan dengan dijadikannya sebagai terlapor gitu. Tapi ada juga yang ini adalah langkah yang tepat begitu agar bisa memulai penyidikan dan selanjutnya. Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya ya berpendapat sebaiknya dituntaskan dulu laporan, katakanlah informasi tentang adanya apa yang cerita dari Freddy itu. Tuntaskan dulu ini benar atau tidak. Setelah itulah nanti boleh berpikir institusi, dalam hal ini kepolisian, BNN dan TNI, ada nggak langkah yang pencemaran nama baik institusi. Jadi apalagi ini kalau saya dengar berita yang ada juga informasi dari juru bicara dari Presiden tadi, Presiden menginginkan tuntaskan dulu cerita tentang Freddy Budiman ini. Kalau saya berpendapat demikian, tuntaskan dulu itu sampai selesai. Digali dulu nanti ada atau tidak, karena jangan terlalu buru-buru membawa ke ranah pencemaran nama baik. Kalau terbukti sekiranya nanti di dalam perjalanan didapatkan informasi, ada bukti memang ada cerita ini, tentu kan bagaimana udah terlanjur satu proses yang lain. Jadi kalau saya menyarankan, gali dulu informasi sebanyaknya tentang cerita informasi dari Freddy ini tadi. Kalau sudah ada endingnya apa keputusan dari institusi ini kita, kan ada 3 ini tadi yang diinikan, kepolisian, BNN dan TNI, ternyata tidak ada, nah barulah berpikir nanti langkah kedua ini menurut saya. Jadi sebaiknya menurut saya jangan sekaligus dua-duanya dijalankan. Apakah nanti akan ada pencemaran nama baik atau fitnah nanti melalui elektronik? Tentu kan tergantung dengan informasi yang kayak begini. Oke. Jadi satu persatu ya. Kalau saya berpendapat sedemikian. Oke Pak, tapi kan ini kita ketahui kalau misalnya katakanlah ini adalah masukan dari masyarakat begitu, karena memang disiarkan di media sosial. Dengan masukan masyarakat seperti ini, apakah secara hukum polisi, lalu juga BNN dan juga TNI ada kewajiban untuk membuktikan bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan seperti itu?
bukan membuktikan tidak dituduhkan seperti itu. Apakah informasi, saya nggak membaca penuh teks apa sih yang diberikan oleh saudara Haris ini. Apakah itu sifatnya informasi atau tuduhan? Nah, ini kan harus digali. Disebutkan bahwa ada sejumlah oknum yang menerima, yang membantu peredaran narkoba, lalu ada sejumlah uang yang diterima oleh BNN dan juga oleh TNI dan juga Polri. Iya, cara pembuktiannya adalah menelusuri informasi ini, anggaplah ini suatu informasi, ditelusuri dulu. Seperti Pak Martin, mana sih yang ditangani polisi, mana sih BNN, mana sih ini gitu. Dicoba lihat, oh nggak ada. Tapi pembuktian terbalik ini apakah... Ini kalau terbukti tidak ada, nanti kan itulah buktinya bahwa ini nggak ada. Bukan membuktikan bahwa oknum kami nggak ada melakukan itu, bukan dalam konteks itu. Jadi kita informasi ini ditindaklanjuti, ada atau tidak. Walaupun nanti endingnya akan begitu, oh ini nggak ada. Setelah kita adakan mungkin Propam melakukan ini tadi, investigasi lebih jauh ini digali nanti tim, kesimpulan ini nggak ada. Nah, nggak ada apa langkah kita? Apa inikah ini semacam informasi dari masyarakat, atau ini masuk lari nanti pencemaran nama baik atau fitnah? Di situ digali, harus dilihat dulu konteks. Tadi udah benar yang Pak Martin katakan tadi, kan dilihat dulu ada nggak kata-kata di situ yang mengandung penghinaan, kan begitu. Saya sendiri belum membaca. Ini tentu nanti yang ahlinya orang bahasa Indonesia, ahli bahasa Indonesia yang nanti ada nggak makna kata, karena setiap kosakata mempunyai makna. Kadang-kadang tidak hanya yang tersurat, ada nggak yang tersirat, itu bukan kita. Tapi saya menyarankan selesaikan dulu ini. Tapi kita tanya dulu, kenapa alasannya seperti apa Pak? Mengapa langkah yang diambil adalah simultan? Gitu. Jadi ada pelaporan pencemaran nama baik sambil menggali lebih dalam tentang informasi yang ada. Ya, tentu kan Polri harus bersikap. Demikian juga yang kami dapat informasi, BNN dan TNI juga harus bersikap terhadap persoalan ini. Ya, salah satu sikapnya adalah membuat laporan ke pihak Bareskrim untuk ditindaklanjutin. Memang dalam pelaksanaannya dua-dua ini berjalan. Sementara tadi yang penegakan hukumnya ini baru merencanakan. Jadi sementara yang dari Propam ini sudah jalan. Ya, tentu hasilnya kami belum bisa sampaikan, tetapi ini berbarengan jalan untuk bisa kita ungkaplah fakta-fakta sebenarnya seperti apa. Karena di dalam tulisan itu kan sangat sumir sekali, tidak dijelaskan si A, si B, pejabat Polri. Pejabat Polri itu hampir puluhan, hampir ratusan. Karena Kapolsek saja itu pejabat Polri di tingkat Polsek. Disebut pejabat di tingkat Mabes, pejabat Mabes. Tentu pejabat struktural itu ada, itu juga jabatan. Jadi kepada siapakah itu kan juga sangat sumir, tidak disebut nama. Hal seperti itu yang disayangkan ya Pak ya. Oke, baik, saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali. Pemirsa, apa saja poin dari tudingan Freddy Budiman seperti yang dituliskan oleh Haris Azhar terkait keterlibatan aparat dalam kejahatan narkoba? Dan bagaimana tanggapan dari Polri, BNN, dan TNI atas tudingan ini? Rekan Ira Syarif akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Ira. Ya, Ani dan pemirsa, memang kita ketahui informasi yang disebarluaskan oleh koordinator Kontras Haris Azhar berujung panjang terkait keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba di tanah air. Nah, dalam informasi yang disebarluaskan oleh Haris Azhar ada tudingan-tudingan yang dinyatakan oleh Freddy Budiman terpidana mati. Kita lihat tudingan apa saja yang diungkapkan oleh Freddy Budiman kepada Haris Azhar. Yang pertama, Freddy Budiman mengatakan bahwa polisi, BNN, dan Bea Cukai disebut menitipkan harga Rp10.000 hingga Rp30.000
super buktir ekstasi yang ia selundupkan. Diketahui dan diakui oleh Freddy Budiman bahwa Freddy Budiman membeli dari pabrik di Tiongkok ekstasi sebutirnya Rp5.000, sehingga ia tidak keberatan jika ada aparat tertentu yang menitip harga dengan Rp10.000 atau hingga Rp30.000. Dan yang kedua juga Freddy menyatakan bahwa selama ia berbisnis dalam dunia narkoba ini telah menyetorkan uang sebesar 450 miliar ke BNN dan juga menyetorkan uang sebesar 90 miliar ke beberapa pejabat di Mabes Polri. Dan juga bahkan Freddy Budiman menuding dalam informasi yang disebarkan oleh Haris Azhar bahwa ia mendapatkan fasilitas dari Jenderal Berbintang 2. Fasilitas yang disebutkan ini adalah fasilitas mobil yang dikatakan oleh Freddy Budiman bahwa ia mendapatkan fasilitas mobil untuk mengangkut narkoba yang ia selundupkan, di mana ia berada satu mobil bersama Jenderal Bintang 2 TNI, sehingga narkoba yang diselundupkan berjalan aman, tidak diganggu oleh siapapun dalam proses pengirimannya. Dan yang berikutnya, Freddy juga mengatakan dalam tudingannya bahwa saat ia ditangkap dan barang bukti narkoba sudah disita, namun pemasoknya dari Tiongkok masih menanyakan kepada Freddy bagaimana dan mengapa barang narkoba milik Freddy Budiman masih tersebar di pasaran. Dan kemudian Freddy juga menyatakan, di sini bukan Freddy menyatakan, tapi Haris Azhar menyatakan saat kunjungannya ke LP Nusa Kambangan, ada permintaan penyopotan kamera pengawas oleh oknum yang mengaku dari BNN pada ruangan khusus Freddy Budiman. Hal ini dikatakan langsung menurut Haris Azhar oleh Kalapas Nusa Kambangan saat itu. Dan kemudian Freddy juga menuding bahwa ia pernah dilepas dari penjara, kemudian ditangkap kembali, dan Freddy mengatakan saat itu dia ditawari untuk kabur dari penjara. Dan ia sempat menolak untuk dilepaskan atau kabur dari penjara karena mengatakan bahwa ia bisa tetap mengurus bisnis narkobanya langsung dari dalam sel penjara. Dan yang terakhir di sini, Freddy juga mengatakan bahwa nama-nama pejabat yang terkait dengan narkoba telah dia ungkapkan dalam pledoinya. Nah, itu adalah tudingan-tudingan beberapa poin yang diungkapkan oleh Freddy Budiman, terpidana mati, kepada Haris Azhar, koordinator Kontras. Nah, sekarang kita akan masuk pada tanggapan Polri, TNI, dan BNN terkait dengan tudingan yang disampaikan oleh Freddy Budiman. Yang pertama, ini ada dikatakan seperti yang diungkapkan dalam perbincangan sebelumnya, Ani, bahwa Propam Mabes Polri masih melakukan penyelidikan saat ini. Kemudian Polri juga menilai bahwa informasi yang diungkapkan oleh Haris Azhar minim data, prematur, dan sulit dibuktikan, mengingat Freddy Budiman sendiri telah dieksekusi saat ini. Dan berikutnya juga TNI akan memproses hukum perwira TNI jika identitasnya jelas. Hal ini terkait yang dikatakan Freddy Budiman dalam tudingannya, yang mengatakan bahwa diberikan fasilitas mobil dalam menyelundupkan narkobanya. Kemudian ini dari BNN yang mengungkapkan juga akan menyelidiki dugaan keterlibatan anggotanya, karena nama BNN juga tersebut dikatakan bahwa ada anggota BNN yang mengaku meminta pencopotan CCTV dalam ruangan Freddy Budiman. Dan berikutnya di sini mantan seperti yang diungkapkan tadi, pencopotan CCTV dalam ruangan Freddy Budiman diakui langsung oleh mantan Kalapas Nusa Kambangan, Sitinjak. Dan BNN serta Mabes Polri saat ini masih memeriksa anggotanya pernah menangani Freddy, karena kita ketahui beberapa oknum, aparat, dan institusi terlibat, sehingga pihak-pihak yang disebutkan masih dilakukan penyelidikan yang langsung saat itu menangani Freddy Budiman sebelum dieksekusi. Ya, Ani dan pemirsa, itu adalah beberapa poin tudingan dan juga tanggapan dari institusi-institusi yang terlibat terkait cerita atau tudingan dari Freddy Budiman. Nah, pertanyaannya adalah apakah
tudingan Freddy Budiman ini merupakan suatu pintu atau jalan untuk membuka keterlibatan aparat penegak hukum di bisnis narkoba Indonesia, atau justru mungkin ini hanya usaha terakhir dari seorang terpidana mati, Freddy Budiman. Ya, kembali ke Anda, Ani. Baik Ira, terima kasih banyak atas pemaparan Anda. Kita kembali ke Pak Martin. Ini yang diharapkan oleh banyak pihak sebetulnya, bahwa katakanlah apa yang diungkapkan di media sosial ini menjadi pintu masuk gitu untuk melakukan pembersihan perang besar terhadap narkoba. Karena memang harus diakui ada track record bahwa memang ada aparat yang terlibat dalam kasus-kasus narkoba begitu. Karena ini yang bisa dijadikan pintu masuk begitu. Apakah memang ini yang dilakukan oleh Polri? Ya, komitmen Polri itu kan jelas untuk pemberantasan narkoba, penyalahgunaan, apalagi peredaran di lingkungan Polri ya. Setiap akhir tahun kita merilis kasus-kasus narkoba yang menonjol yang kita ungkap, dan kita merilis dengan segala keprihatinan kita tangkapan-tangkapan dari daerah-daerah terkait dengan anggota-anggota Polri. Bahkan yang belakangan kita ketahui ada di Sumut ya, yang menjadi katakanlah calo untuk satu pengurusan kasus. Ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk mengatakan bahwa harus bersih kita di lingkungan Polri. Walau kita sudah capek-capek mendidik anggota Polri, kemudian negara membiayai untuk pendidikannya, dan ternyata dalam pelaksanaan pekerjaannya dia terpengaruh dan sebagainya, dia harus dipecat dengan tidak hormat. Nah, ini adalah komitmen. Kemudian terkait dengan informasi-informasi yang ada, tentu kita sangat berharap apabila seperti informasi yang Saudara Haris Azhar misalnya, kemudian dilengkapi sebagaimana informasi yang dia sampaikan, dilengkapi, tentu akan kita tindak lanjutin. Tapi jangan sampai apa yang dikatakan itu tidak sesuai. Contoh misalnya ya, Saudara Haris Azhar mengatakan ada di pledoi, tetapi ternyata kita komunikasikan dan kita lakukan penelusuran, tidak ada di pledoi. Nah, ini kan hal-hal yang memang membuat masyarakat memiliki persepsi tersendiri. Persepsi-persepsi terhadap informasi-informasi ini kan nanti akan menjadi satu kebenaran. Oleh karenanya kan kita penting untuk bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kalau memang kita salah, kita komit untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi kalau tidak, tentu yang memberikan informasi harus berdasar fakta lah, jangan bahasa kita jangan ngarang-ngarang lah seperti itu. Tapi yang ditakutkan juga adalah masyarakat mendapat pesan yang salah. Masyarakat jadi takut untuk melaporkan tindakan kejahatan gitu, karena nanti takutnya malah bumerang kepada diri mereka. Sebenarnya tidak. Kita kan sudah memiliki mekanisme untuk penyampaian informasi dari masyarakat. Kita ada layanan pengaduan ada terhadap layanan publik yang kita lakukan apabila ada terjadi penyalahgunaan, termasuk praktek-praktek penyalahgunaan jabatan, wewenang, itu kita sudah punya mekanisme melalui Propam. Bisa datang hadir, kemudian informasi-informasi juga bisa ada hotline-hotline-nya, seperti misalnya juga pelayanan waktu kegiatan operasi Ramadhania, kita memiliki layanan-layanan informasi. Nah, ini tinggal ditelusurin, artinya tinggal diikutin saja mekanisme ini. Seperti itu. Jadi sebetulnya pintu-pintunya ada begitu ya Pak ya. Dan untuk mereka yang menjadi saksi atas kejahatan barangkali juga ada perlindungan bagi mereka. Ya, itu penting bagi kita untuk melindungi mereka yang menjadi whistleblower ya. Tentu itu menjadi concern kita juga untuk melindungi mereka yang menginformasikan ada tindak penyalahgunaan di lingkungan Polri. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Kita sudah terhubung dengan Bapak Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny Mamoto. Selamat malam. Ya Pak Benny Mamoto, Anda sebagai mantan Deputi Penindakan BNN ya Pak ya. Anda melihat pengakuan yang disampaikan Haris Azhar di media sosial yang diakui didengar dari Freddy Budiman. Ini seperti apa, Pak? Iya, jadi pertama
Pak Haris Azhar itu ahli hukum, tahu hukum. Tentunya sebelum mempublish sesuatu kan sudah bisa menilai sendiri layakkah info ini disebarkan ke publik karena ada konsekuensi hukum. Nah, ketika kita membaca tulisan itu di awalnya begitu bombastis menyebut sejumlah angka besar sekali yang itu ditelan mentah-mentah oleh publik. Waduh, ini hebat sekali ini. Artinya baru menggambarkan betapa rusaknya aparat gitu loh. Tapi di akhir tulisan bunyinya bahwa ini semua menurut Freddy kan sudah dituangkan di pledoi, sudah dijelaskan ke lawyernya. Dan Haris Azhar belum melakukan itu. Dan ternyata pledoi tidak memuat. Artinya Freddy bohong. Iya kan? Nah kemudian katanya nyari lawyernya nggak ketemu. Padahal sidang PK kan ada lawyernya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, isinya sendiri. Kalau boleh saya koreksi atau saya tanggapi. 2 petugas BNN bersama Freddy ke Tiongkok. Melihat pabrik narkobanya. Mana mungkin seorang napi, Freddy, jalan-jalan ke luar negeri? Mana mungkin? BNN tidak sebodoh itu dong. Artinya BNN kan harus izin Menkumham dan sebagainya. Ada prosedur yang harus ditempuh dan itu nggak mungkin lah. Yang ada tanggal 22 sampai 28 Juli 2013 ada 6 petugas NNCC, National Narcotic Control Commission dari Cina datang ke sini memeriksa Freddy dan Chandra Halim untuk kesaksian bos pemilik ekstasi itu yang sudah ditangkap di Tiongkok. Sekarang bayangin, petugas dari Cina datang sini, Freddy ceritanya terbalik. Sementara yang punya koneksi dengan bos yang di Cina itu Chandra Halim, Akyong, bukan Freddy. Yang membuka komunikasi, yang membuka hubungan itu Chandra Halim. Bagaimana Freddy tahu tentang pabrik narkotika di Cina? Nah ini contoh sederhana yang dengan mudah kita patahkan ya. Artinya Pak Beni, Anda melihat banyak kejanggalan dan hal-hal yang tidak masuk akal dari apa yang dituliskan oleh Haris Azhar di sana. Iya, artinya begini, harusnya ekstra hati-hati. Kita punya kemerdekaan mengemukakan pendapat, tapi harus bertanggung jawab. Ketika semua orang boleh mengungkapkan pendapatnya seenaknya sendiri, tidak mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku, tidak bertanggung jawab, maka rusak tatanan yang ada. Sekali lagi, yang saya sesalkan adalah harusnya kan konfirmasi dulu pledoi. Nggak ada isinya. Harusnya sudah curiga. Kemudian lagi, saya senang sekali setelah membaca koran bagaimana jawaban Johan Budi. Senang sekali dalam rangka apa? Dalam konteks apa? Kemarin-kemarin disudutkan Pak Johan Budi. Bahkan Presiden disudutkan. Seolah-olah Presiden tidak peduli dengan informasi itu. Johan Budi mengatakan betul ditelepon Haris Azhar tentang informasi itu. Tetapi Johan Budi mengatakan dia minta kronologis. Karena informasi yang akan disampaikan ke Presiden itu harus akurat, ya, kemudian akuntabel, dia sudah cross-check kemana-mana, baru ke Presiden. Artinya kalau laporan yang hanya begitu saja belum teruji ke Presiden, namanya kita nggak profesional. Nah dengan jawaban Johan Budi seperti itu, janganlah kita kemudian menyalahkan Johan Budi, menyalahkan Presiden. Itu saya senang karena clear, masalahnya menjadi clear dalam konteks Pak Johan Budi. Nah ini tentunya kan harusnya disampaikan oleh Pak Haris Azhar di forum terbuka. Ketika di ILC, ketika diwawancara media, harusnya Pak Haris Azhar membuka itu. Betul, Pak Johan Budi meminta ke saya membuat kronologis.
Tapi saya belum sampaikan. Jadi wajar kalau istana tidak merespon, kan gitu. Ya, baik. Jadi ini perlu kejujuran gitu. Ya, berarti memang masih banyak hal yang perlu digali dari kasus ini ya, dari informasi yang ada ini. Baik ya, Pak Beni. Jadi begini, kita semua sepakat, semua pelanggaran, semua permainan yang menyimpang harus ditindak. Ya. Kita tentunya dengan peristiwa ini menjadi masukan, sudah direspon dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, surat yang bombastis itu telah membuat masyarakat menjadi krisis kepercayaan terhadap aparat. Ini kerugian besar. Kalau informasinya benar, oke, pasti ditindak. Kalau tidak benar, siapa yang akan mengklarifikasi? Baik, di situ pelajarannya Pak Beni ya. Baik Pak Beni Mamoto, terima kasih banyak atas informasi dan kebersamaannya dengan Berita 1 TV pada malam hari ini. Selamat malam Pak Beni. Saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, ini sedikit singkat, tidak ada nama yang disebutkan, hanya ada oknum dan juga institusi. Apakah pasal pencemaran nama baik bisa dikenakan secara hukum? Dilihat pasal berapa, dilihat bunyi pasalnya itu saya juga nggak hafal. Ini pasti nanti undang-undang ITE yang akan dikenakan karena lewat internet, media massa yang disampaikan. Itu dilihat nanti. Jika ada nggak kata-kata itu yang tadi yang saya katakan, teks secara utuh dari saudara Haris ini apa, ini ada nggak di situ terkandung makna menyinggung institusi. Atau ini apakah mengarah kepada oknum, itu yang dilihat nanti. Kalau yang di sudut oknum, sejauh manakah bisa institusi mengadukan hal ini? Itu yang harus diteliti lebih jauh. Oke, baik. Kita akan jeda sekali lagi dan kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, Prime Time Talk akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Menanti akhir cerita Freddy, inilah topik yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini dalam Prime Time Talk, pemirsa. Dan kita sudah terhubung dengan Luhut Pangaribuan, pengacara dari Haris Azhar. Selamat malam Pak Luhut. Selamat malam. Ya Pak Luhut, ini kita ketahui Haris Azhar telah menjadi terlapor atas kasus pencemaran nama baik. Lalu juga polisi sudah melakukan sejumlah penyidikan, lalu tidak menemukan pernyataan-pernyataan yang bisa mendukung apa yang dituliskan oleh Haris Azhar di media sosial. Lalu langkah-langkah apa saja yang akan Anda ambil ke depannya? Nah, pertama kita sangat kaget ya dengan sikap yang diambil oleh instansi itu. Menurut saya itu misleading ya, misleading dalam arti begini. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Haris Azhar itu sebenarnya itu harus diterima sebagai masukan untuk melakukan follow up. Jadi bukan sebaliknya. Yaitu ya boleh disebut semacam serangan-serangan lah kan itu dengan berbagai argumentasi atau alasan. Nah dengan begitu maka kita akan lupa nanti substansi persoalannya. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau sudah statusnya terlapor, artinya ada yang melaporkan. Tapi belum tentu saya kira itu bisa berlanjut secara hukum karena kan baru mengidentifikasi apakah ini merupakan peristiwa pidana atau bukan. Dan kami percaya bahwa akan sampai pada kesimpulan bahwa ini bukan peristiwa pidana, tapi orang yang menjalankan haknya untuk kepentingan publik. Ya kalau misalnya tuduhannya pasal 27 Undang-Undang ITE misalnya, menurut Mahkamah Konstitusi kan harus dibaca dalam konteks pasal 310, 311 dalam KUHP. Dan di sana kan ada klausula yang mengatakan bahwa kalau itu untuk kepentingan publik maka tidak dapat dituntut atau ada faktor pembenar kan gitu loh yang bisa
Ya, Pak Luhut, jika memang tujuannya adalah memberi masukan, mengapa tulisan itu disampaikan di media sosial, tidak langsung menyampaikannya kepada Polri atau TNI atau ke BNN? Sudah disampaikan sebenarnya kepada yang berwenang, yang berwajib. Apakah Presiden itu bukan atasannya Kapolri, bukan atasannya BNN? Nah, sebagaimana kalau itu menjadi referensi, itu kan sudah dilaporkan sebelum Freddy Budiman itu kan dieksekusi beberapa hari sebelumnya. Kalau 10 orang yang lain itu bisa ditangguhkan eksekusinya, kenapa Freddy Budiman nggak ditangguhkan juga supaya bisa diverifikasi, kan begitu. Jadi menurut saya kalau sampai kemudian diproses secara hukum, padahal apa yang disampaikan itu dibutuhkan, menggugah kita supaya pemberantasan korupsi itu dilakukan, tapi justru disikapi secara negatif, maka mungkin persepsi-persepsi yang ada sekarang ini akan terus berkembang, saya kira menjadi satu keyakinan. Pak Luhut, dari pihak Haris Azhar sendiri, apakah sudah melakukan verifikasi sebelum memuat apa yang ditulisnya itu ke media sosial melalui Facebook dan juga WhatsApp? Sebagaimana disampaikan oleh Haris Azhar di dalam satu acara televisi, itu memang dia mendengarkan itu bersama-sama dengan beberapa orang lain, itu pada tahun 2014. Dan kemudian dia sedang melakukan verifikasi itu sampai kemudian muncul lalu eksekusi kan. Jadi memang momentumnya itu kan ketika eksekusi mau dilakukan. Jadi kira-kira dia mau mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang perlu diverifikasi dan disampaikan melalui Johan Budi untuk disampaikan kepada Presiden supaya diverifikasi. Tapi kan ternyata kemudian proses jalan terus kan gitu kan. Maka sebagai tanggung jawab moralnya, maka kemudian itu dirilis kan gitu. Oke, jadi rilis tersebut sebagai tanggung jawab moral begitu ya? Iya, bahwa ada situasi seperti ini itu yang perlu diverifikasi. Ya, baik. Jadi kalau misalnya nanti orang dihadang dengan cara seperti ini, maka nanti tidak akan ada kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Baik, jadi Pak saya melihat Luhut. ini misleading-nya. Ya, baik Pak Luhut. Ya Pak Luhut, baik, terima kasih banyak atas informasi dan kebersamaannya dengan Berita 1 TV. Selamat malam. Ya, kita ke Pak Martinus. Ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban pribadi gitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Sekaligus ini menjadi closing statement Anda. Ya, tentu kita ingin menyampaikan bahwa proses penegakan hukum yang kita lakukan ini adalah bagian dari sebuah kepastian hukum untuk menunjukkan adanya kepastian hukum, dan tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bisa memahami dalam berinteraksi sosial di media sosial juga. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita juga ingin mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini juga menjadi komitmen kita untuk mengatakan bahwa apabila Polri ada yang bersalah, ya pasti akan kita tindak lanjutin dengan proses hukum. Saya kira itu yang bisa kami. Oke, jadi komitmen Polri tetap ya Pak ya. Jika ada yang bersalah akan ditindak, tidak memandang bulu. Baik, Pak Ahyar, ini kedepannya bagaimana rekomendasi Anda untuk kasus ini, baik terhadap Polri sendiri maupun pihak Haris Azhar? Rekomendasi saya adalah itu tadi seperti yang di awal saya katakan, tuntaskan dulu informasi yang diberikan oleh saudara Haris ini. Katakan dilakukan tindakan penyelidikan, kalau tidak case close misalnya, baru nanti dibicarakan lebih lanjut. Ini apakah ada unsur-unsur fitnah atau pencemaran nama baik di situ? Jika ada, ini deliknya delik aduan. Apakah perlu disampaikan lewat proses hukum atau akan ada nanti katakanlah perdamaian di antara pihak, itu dimungkinkan juga oleh hukum karena ini deliknya delik aduan. Jangan sampai nanti ini adalah kontraproduktif. Tapi yang pasti menurut saya semua 3 institusi yang ada namanya disebut di dalam masalah ini, jangan sampai lalai dalam menindak-nindak. BNN juga
pemberantasan narkoba harus tetap, juga begitu kepolisian, juga begitu TNI kita. Jangan tenaga, energi kita, pikiran kita terkuras oleh masalah ini. Jangan orang nanti sampai berkesimpulan kalau begitu dia lebih ini yang diutamakan, padahal jangan sampai nanti terjadi persoalan yang utama di bangsa kita ini yang kita abai atau lalai menanganinya. Jadi, tentang narkoba tadi misalnya. Ya, perang besar terhadap narkoba tetap harus kita jalan terus, kibarkan, kita jalankan. Ini pun juga dan boleh. Ini adalah pekerjaan rumah untuk seluruh elemen bangsa, begitu ya Pak. Ya baik, Pak Ahyar dan juga Pak Martin, terima kasih banyak atas kehadirannya bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ani Rahmi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Freddy jalan-jalan ke luar negeri, mana mungkin BNN tidak sebodoh itu dong. Artinya BNN kan harus izin Menkumham dan sebagainya. Ada prosedur yang harus ditempuh dan itu nggak mungkin lah. Yang ada tanggal 22 sampai 28 Juli 2013 ada 6 petugas NNCC, National Narcotic Control Commission dari Cina, datang ke sini memeriksa Freddy dan Chandra Halim untuk kesaksian bos pemilik ekstasi itu yang sudah ditangkap di Tiongkok. Sekarang bayangin, petugas dari Cina datang sini, Freddy ceritanya terbalik. Sementara yang punya koneksi dengan bos yang di Cina itu Chandra Halim, Akyong, bukan Freddy. Yang membuka komunikasi, yang membuka hubungan itu Chandra Halim. Bagaimana Freddy tahu tentang pabrik narkotika di Cina? Nah, ini contoh sederhana yang dengan mudah kita patahkan ya. Artinya Pak Beni, Anda melihat banyak kejanggalan dan hal-hal yang tidak masuk akal dari apa yang dituliskan oleh Haris Azhar di sana. Iya, artinya begini, harusnya ekstra hati-hati. Kita punya kemerdekaan mengemukakan pendapat, tapi harus bertanggung jawab. Ketika semua orang boleh mengungkapkan pendapatnya seenaknya sendiri, tidak mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku, tidak bertanggung jawab, maka rusak tatanan yang ada. Sekali lagi, yang saya sesalkan adalah harusnya kan konfirmasi dulu pledoi. Nggak ada isinya. Harusnya sudah curiga. Kemudian lagi, saya senang sekali setelah membaca koran bagaimana jawaban Johan Budi. Senang sekali dalam rangka apa? Dalam konteks apa? Kemarin-kemarin disudutkan Pak Johan Budi. Bahkan Presiden disudutkan. Seolah-olah Presiden tidak peduli dengan informasi itu. Johan Budi mengatakan betul ditelepon Haris Azhar tentang informasi itu. Tetapi Johan Budi mengatakan dia minta kronologis. Karena informasi yang akan disampaikan ke Presiden itu harus akurat, ya, kemudian akuntabel, dia sudah cross-check kemana-mana, baru ke Presiden. Artinya kalau laporan yang hanya begitu saja belum teruji ke Presiden, namanya kita nggak profesional. Nah, dengan jawaban Johan Budi seperti itu, janganlah kita kemudian menyalahkan Johan Budi, menyalahkan Presiden. Itu, saya senang karena clear, masalahnya menjadi clear dalam konteks Pak Johan Budi. Nah, ini tentunya kan harusnya disampaikan oleh Pak Haris Azhar di forum terbuka. Ketika di ILC, ketika diwawancara media, harusnya Pak Haris Azhar membuka itu. Betul, Pak Johan Budi meminta ke saya membuat kronologis. Ya. Tapi saya belum sampaikan. Jadi wajar kalau istana tidak merespon, kan gitu. Ya, baik. Jadi ini perlu kejujuran gitu. Ya, berarti memang masih banyak hal yang perlu digali dari kasus ini ya, dari informasi yang ada ini. Baik ya, Pak Beni. Jadi begini, kita semua sepakat, semua pelanggaran, semua permainan yang menyimpang
harus ditindak. Ya. Kita tentunya dengan peristiwa ini menjadi masukan, sudah direspon dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, surat yang bombastis itu telah membuat masyarakat menjadi krisis kepercayaan terhadap aparat. Ini kerugian besar. Kalau informasinya benar, oke, pasti ditindak. Kalau tidak benar, siapa yang akan mengklarifikasi? Baik, di situ pelajarannya Pak Beni ya. Nah, baik Pak Beni dia. Mamoto, terima kasih banyak atas informasi dan kebersamaannya dengan Berita 1 TV pada malam hari ini. Selamat malam Pak Beni. Saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, ini sedikit singkat, tidak ada nama yang disebutkan, hanya ada oknum dan juga institusi. Apakah pasal pencemaran nama baik bisa dikenakan secara hukum? Dilihat pasal berapa, dilihat bunyi pasalnya itu saya juga nggak hafal. Ini pasti nanti undang-undang ITE yang akan dikenakan karena lewat internet, media massa yang disampaikan. Itu dilihat nanti. Jika ada nggak kata-kata itu yang tadi yang saya katakan, teks secara utuh dari saudara Haris ini apa, ini ada nggak di situ terkandung makna menyinggung institusi. Atau ini apakah mengarah kepada oknum, itu yang dilihat nanti. Kalau yang di sudut oknum, sejauh manakah bisa institusi mengadukan hal ini? Itu yang harus diteliti lebih jauh. Oke, baik. Kita akan jeda sekali lagi dan kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, Prime Time Talk akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Menanti akhir cerita Freddy, inilah topik yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini dalam Prime Time Talk, pemirsa. Dan kita sudah terhubung dengan Luhut Pangaribuan, pengacara dari Haris Azhar. Selamat malam Pak Luhut. Selamat malam. Ya Pak Luhut, ini kita ketahui Haris Azhar telah menjadi terlapor atas kasus pencemaran nama baik. Lalu juga polisi sudah melakukan sejumlah penyidikan, lalu tidak menemukan pernyataan-pernyataan yang bisa mendukung apa yang dituliskan oleh Haris Azhar di media sosial. Lalu langkah-langkah apa saja yang akan Anda ambil ke depannya? Nah, pertama kita sangat kaget ya dengan sikap yang diambil oleh instansi itu. Menurut saya itu misleading ya, misleading dalam arti begini. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Haris Azhar itu sebenarnya itu harus diterima sebagai masukan untuk melakukan follow up. Jadi bukan sebaliknya. Yaitu ya boleh disebut semacam serangan-serangan lah kan itu dengan berbagai argumentasi atau alasan. Nah dengan begitu maka kita akan lupa nanti substansi persoalannya. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau sudah statusnya terlapor, artinya ada yang melaporkan. Tapi belum. Presiden Joko Widodo memanggil Kepala BNN Komjen Budi Waseso terkait pengakuan Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Azhar. Dalam pertemuan 4 mata tersebut, Jokowi meminta Kepala BNN mengusut tuntas pengakuan Freddy terkait dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba. Presiden juga meminta Buas mengungkap apa yang disebut dalam percakapan antara Haris dan Freddy Budiman 2 tahun lalu. Saya sebentar tadi karena kesibukan saya, waktu saya belum bisa bertemu langsung Pak Haris, tapi ada keinginan saya untuk bertemu dengan beliau. Artinya untuk saya ingin menggali juga ya, karena saya sangat berharga dan saya sangat apresiasi manakala Pak Haris menyebutkan nama, karena itu memudahkan saya untuk menelusuri itu. Seperti tadi Pak Presiden juga buat tidak boleh pilih kasih dan tidak boleh ya ragu untuk menangani, dan itu merupakan masukan. Oh iya Pak, semenjak awal pun dikala itu berita itu sampai kepada saya langsung memerintahkan staf saya di bawah pimpinan Pak Irtama saya membuat tim yang sampai hari ini juga bekerja.
Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Murodi. Koordinator Kontras Haris Azhar menyesali lambatnya penerbitan pledoi Freddy Budiman. Atas dasar itu, Haris menilai tindakannya menyebarkan konten pengakuan Freddy Budiman terkait keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkotika sebagai tindakan yang benar. Haris Azhar dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik sejak menyebarkan konten pengakuan Freddy Budiman terkait keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkotika. Haris mengungkapkan tindakannya tersebut ia lakukan karena tidak menemukan pledoi Freddy pada tahun 2015. Haris mengedarkan pengakuan Freddy ke jejaring sosial karena khawatir informasi Freddy tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Seandainya saya waktu mencari pledoi itu pada tahun 2015, artinya saya dan teman-teman di Kontras ya ada penugasan waktu itu. Kita cari pledoinya dan pledoinya didapat, dan kita bisa baca, mungkin kesimpulannya saya berbeda hari ini. Itu mungkin bisa membuat saya untuk tidak menyebarkan itu. Karena sudah ada nama-nama itu. Iya, tapi kan ternyata pledoi itu atau putusan terhadap Freddy, dia baru ada kemarin, berapa hari lalu. Gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa, oh ternyata tidak ada itu dalam pledoi tersebut, nama-nama. Seandainya saya dapat dari waktu itu, ya kan? Tapi kan saya nggak dapat. Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ani Rahmi. Badan Narkotika Nasional BNN memusnahkan barang bukti sabu yang digerakkan Hakyong yang diduga kaki tangan Freddy Budiman. Barang bukti tersebut disita dari sebuah gudang di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Barang bukti sabu seberat kurang lebih 68,9 kg tersebut dimusnahkan di halaman kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Total barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan dari 2 kasus berbeda. Salah satunya adalah pengungkapan yang melibatkan jaringan terpidana mati Freddy Budiman. Untuk mengelabui petugas, jaringan ini memasukkan sabu seberat 34,5 kg ke dalam 9 batang pompa hidrolik. Kasus lainnya melibatkan seorang terpidana mati yang mendekam di LP Cipinang. Sabu seberat 33,6 kg diselundupkan dalam sebuah mesin pres. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk. Pemirsa, informasi dari Koordinator Kontras Haris Azhar terkait pengakuan terpidana mati Freddy Budiman mengenai keterlibatan aparat dalam bisnis haram narkoba di tanah air berbuntut panjang. Polri, TNI, dan BNN melaporkan Haris Azhar melalui jalur hukum karena dianggap melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai mencemarkan nama ketiga institusi tersebut. Namun di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta informasi ini segera ditelusuri. Menurut staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkoba harus dibersihkan. Sejumlah pihak pun berharap informasi ini akan menjadi pintu masuk dalam upaya pembersihan institusi penegak hukum dalam perang besar melawan narkoba. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama kami di studio Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, dan pakar hukum dari Universitas Indonesia, Ahyar Salmi. Selamat malam Pak Martinus dan Pak Ahyar. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Sebelum kita mulai perbincangan kita, ada informasi berikut ini. Koordinator Kontras Haris Azhar menyayangkan pelaporan pihak Polri, TNI, dan BNN atas informasi dugaan adanya keterlibatan penegak hukum dalam peredaran narkoba. Menurut Haris Azhar, seharusnya informasi tersebut dijadikan bahan untuk memperkuat perang terhadap kejahatan narkoba.
Haris pun menyatakan dirinya masih memiliki sejumlah informasi terkait kejahatan peredaran narkoba di tanah air. Haris menegaskan ia memiliki sejumlah saksi untuk memperkuat pengakuan yang disampaikan Freddy Budiman kepada dirinya. Sementara Kepala BNN, Komjen Budi Waseso menegaskan pelaporan atas Haris Azhar justru untuk membuat terang benderang kasus ini dengan menggali bukti-bukti kuat terkait dugaan keterlibatan aparat. Informasi yang saya miliki itu bisa ditindaklanjuti, tapi memang saya juga keberatan jika saya harus membuktikan dari apa yang saya tulis, karena itu sifatnya informasi, dan saya berharap sebetulnya pihak negara yang harusnya menindaklanjuti, dan saya yakin betul bahwa informasi-informasi tambahan atas apa yang saya sampaikan itu ada banyak. Jadi saya masih kekeh untuk bicara bahwa ini soal kemauan dan keberanian dari negara untuk menindaklanjuti. Ya, artinya gini, kita berikan laporan sebagai pertanggungjawaban hukum ya, karena ini negara hukum. Yang kedua, kita justru ingin supaya segera direspon oleh Pak Haris, sehingga Saudara Haris akan memberikan fakta-fakta akurat kepada kita. Aturannya apa Pak? Pasalnya Pak? Ya sementara kita dengan kepolisian, dengan TNI kan melaporkan yang sama. Ya. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dari institusi ya, yang kita kan institusi. Ini yang menuntut bukan perorangan ya, tapi institusi. Narkobanya. Kemudian ini dari BNN yang mengungkapkan juga akan menyelidiki dugaan keterlibatan anggotanya karena nama BNN juga tersebut dikatakan bahwa ada anggota BNN yang mengaku meminta pencopotan CCTV dalam ruangan Freddy Budiman. Dan berikutnya di sini mantan seperti yang diungkapkan tadi, pencopotan CCTV dalam ruangan Freddy Budiman diakui langsung oleh mantan Kalapas Nusa Kambangan Sitinjak. Dan BNN serta Mabes Polri saat ini masih memeriksa anggotanya pernah menangani Freddy karena kita ketahui beberapa oknum aparat dan institusi terlibat sehingga pihak-pihak yang disebutkan masih dilakukan penyelidikan yang langsung saat itu menangani Freddy Budiman sebelum dieksekusi. Ya, Ani dan pemirsa, itu adalah beberapa poin tudingan dan juga tanggapan dari institusi-institusi yang terlibat terkait cerita atau tudingan dari Freddy Budiman. Nah, pertanyaannya adalah apakah tudingan Freddy Budiman ini merupakan suatu pintu atau jalan untuk membuka keterlibatan aparat penegak hukum di bisnis narkoba Indonesia, atau justru mungkin ini hanya usaha terakhir dari seorang terpidana mati, Freddy Budiman. Ya, kembali ke Anda, Ani. Baik, Ira, terima kasih banyak atas pemaparan Anda. Kita kembali ke Pak Martin. Ini yang diharapkan oleh banyak pihak sebetulnya bahwa katakanlah apa yang diungkapkan di media sosial ini menjadi pintu masuk gitu untuk melakukan pembersihan perang besar terhadap narkoba, karena memang harus diakui ada track record bahwa memang ada aparat yang terlibat dalam kasus-kasus narkoba begitu, karena ini yang bisa dijadikan pintu masuk begitu. Apakah memang ini yang dilakukan oleh Polri? Ya, komitmen Polri itu kan jelas untuk pemberantasan narkoba, penyalahgunaan, apalagi peredaran di lingkungan Polri ya. Setiap akhir tahun kita merilis kasus-kasus narkoba yang menonjol yang kita ungkap, dan kita merilis dengan segala keprihatinan kita tangkapan-tangkapan dari daerah-daerah terkait dengan anggota-anggota Polri. Bahkan yang belakangan kita ketahui ada di Sumut ya, yang menjadi katakanlah calo untuk satu pengurusan kasus. Ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk mengatakan bahwa harus bersih kita di lingkungan Polri. Walau kita sudah capek-capek mendidik anggota Polri, kemudian negara membiayai untuk pendidikannya, dan ternyata dalam pelaksanaan pekerjaannya dia terpengaruh dan sebagainya, dia harus dipecat dengan tidak hormat. Nah, ini adalah komitmen
Kemudian terkait dengan informasi-informasi yang ada, tentu kita sangat berharap apabila seperti informasi yang Saudara Haris Azhar misalnya, kemudian dilengkapi sebagaimana informasi yang dia sampaikan, dilengkapi, tentu akan kita tindak lanjutin. Tapi jangan sampai apa yang dikatakan itu tidak sesuai. Contoh misalnya ya, Saudara Haris Azhar mengatakan ada di pledoi, tetapi ternyata kita komunikasikan dan kita lakukan penelusuran, tidak ada di pledoi. Nah, ini kan hal-hal yang memang membuat masyarakat memiliki persepsi tersendiri. Persepsi-persepsi terhadap informasi-informasi ini kan nanti akan menjadi satu kebenaran. Oleh karenanya kan kita penting untuk bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kalau memang kita salah, kita komit untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi kalau tidak, tentu yang memberikan informasi harus berdasar fakta lah, jangan bahasa kita jangan ngarang-ngarang lah seperti itu. Tapi yang ditakutkan juga adalah masyarakat mendapat pesan yang salah. Masyarakat jadi takut untuk melaporkan tindakan kejahatan gitu, karena nanti takutnya malah bumerang kepada diri mereka. Sebenarnya tidak. Kita kan sudah memiliki mekanisme untuk penyampaian informasi dari masyarakat. Kita ada layanan pengaduan terhadap layanan publik yang kita lakukan apabila ada terjadi penyalahgunaan, termasuk praktek-praktek penyalahgunaan jabatan, wewenang, itu kita sudah punya mekanisme melalui Propam. Bisa datang hadir, kemudian informasi-informasi juga bisa ada hotline-hotline-nya, seperti misalnya juga pelayanan waktu kegiatan operasi Ramadhania, kita memiliki layanan-layanan informasi. Nah, ini tinggal ditelusurin, artinya tinggal diikutin saja mekanisme ini. Seperti itu. Jadi sebetulnya pintu-pintunya ada begitu ya Pak ya. Dan untuk mereka yang menjadi saksi atas kejahatan barangkali juga ada perlindungan bagi mereka. Ya, itu penting bagi kita untuk melindungi mereka yang menjadi whistleblower ya. Tentu itu menjadi concern kita juga untuk melindungi mereka yang menginformasikan ada tindak penyalahgunaan di lingkungan Polri. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Kita sudah terhubung dengan Bapak Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny Mamoto. Selamat malam. Ya Pak Benny Mamoto, Anda sebagai mantan Deputi Penindakan BNN ya Pak ya. Anda melihat pengakuan yang disampaikan Haris Azhar di media sosial yang diakui didengar dari Freddy Budiman. Ini seperti apa, Pak? Iya, jadi pertama Pak Haris Azhar itu ahli hukum, tahu hukum. Tentunya sebelum mempublish sesuatu kan sudah bisa menilai sendiri. Layakkah info ini disebarkan ke publik? Karena ada konsekuensi hukum. Nah, ketika kita membaca tulisan itu, di awalnya begitu bombastis, menyebut sejumlah angka besar sekali, yang itu ditelan mentah-mentah oleh publik. Waduh, ini hebat sekali ini. Artinya, menggambarkan betapa rusaknya aparat gitu loh. Tapi di akhir tulisan bunyinya bahwa ini semua menurut Freddy kan sudah dituangkan di pledoi, sudah dijelaskan ke lawyernya. Dan Haris Azhar belum melakukan itu. Dan ternyata pledoi tidak memuat. Artinya Freddy bohong. Iya kan? Nah kemudian katanya nyari lawyernya nggak ketemu, padahal sidang PK kan ada lawyernya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, isinya sendiri. Kalau boleh saya koreksi atau saya tanggapi, 2 petugas BNN bersama Freddy ke Tiongkok melihat pabrik narkobanya. Mana mungkin seorang napi. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kami pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita mulai saja Prime Time Talk pada kali ini. Pak
Martinus, selamat malam. Selamat malam. Pak, ini kan kita ketahui bahwa sebetulnya ini sudah direspon oleh Polri dengan menurunkan tim Propam, lalu melakukan sejumlah pemeriksaan. Ini apakah ada temuan-temuan yang sesuai dengan apa yang dipublikasikan oleh Haris Azhar, seperti misalnya ada pledoi yang menyebut sejumlah nama atau apa? Ya, memang pihak Polri melakukan dua hal. Pertama tadi adalah pemeriksaan internal berdasarkan informasi yang kita dari sejak awal itu adalah informasi sebagai bahan masukan bagi kita yang kita tindak lanjutin secara internal, menurunkan Propam untuk melakukan penelusuran terhadap informasi ini. Kalau kita ke belakang lagi, kita lihat bahwa yang terkait dengan almarhum Freddy Budiman itu kan ada dua yang ditanganin oleh pihak kepolisian. Nah, ditelusurin lah dari dua kejadian itu siapa saja, kemudian nanti didalamin lagi terkait apa saja. Nah, tapi ini masih bekerja. Yang kedua adalah kita melakukan proses penegakan hukum dalam kaitan dengan informasi yang diberikan oleh saudara Haris Azhar yang kita nilai adalah sumir, prematur, dan boleh dikatakan tidak berdasar fakta. Kenapa dikatakan tidak berdasarkan fakta? Karena dalam satu konstruksi hukum itu harus jelas siapa, di mana, bagaimana, kalau memang menerima uang siapa yang menyaksikan, caranya bagaimana, apakah dengan transaksi, apakah dengan kiriman transfer, dan sebagainya. Tentu ini konstruksi hukum yang kita lihat. Yang penting untuk kita tindak lanjutin, sehingga kita nanti kan akan disebut memanggil seseorang, misalnya kalau dengan pro justisia kan lebih memudahkan, misalnya disebut di sana salah satu diantaranya misalnya ada petugas LP, ya kemudian ini kan bisa kita panggil untuk kita memberikan keterangan. Kan ada juga beberapa pihak yang disebut, Pak, seperti misalnya pengacara Freddy Budiman, lalu juga disebutkan bahwa di dalam pledoi disebutkan bahwa disebut nama-nama oleh Freddy Budiman. Apakah itu juga sudah ditelusuri? Nah, itu sudah ditelusuri, termasuk awal juga apakah informasi yang disampaikan saudara Haris Azhar ini ada selain dalam tulisan, maka ditugaskan oleh Bapak Kapolri, Pak Kadif Humas, Irjen Boy Rafli untuk menemui. Ternyata apa yang disampaikan adalah sama dengan apa yang ditulis, sehingga tidak ada informasi tambahan. Demikian juga dengan pledoi yang disebutkan. Sudah dilakukan secara internal, berkomunikasi dengan pihak pengadilan untuk bisa tahu siapa saja nama yang disebut. Ternyata memang tidak ada. Tidak ada nama-nama dalam pledoi itu? Iya. Oke, berarti tidak ada yang menguatkan ya, Pak, ya? Sejauh ini? Iya, sampai sejauh ini memang belum ada yang menguatkan. Tapi memang kita terus mendalamin ini, kan ada beberapa kasus yang ditanganin oleh pihak kepolisian terkait dengan almarhum Freddy Budiman. Nah, kita nanti gali dari keterangan-keterangan dari penyidik yang penyidiknya. Oke, perkembangan dan pengembangan terkininya apa saja, Pak, dari kasus ini? Ya, sekarang Bareskrim sedang melakukan satu persiapan perencanaan apa saja yang harus dikumpulkan barang bukti, siapa saja yang dipanggil, ahli mana saja, termasuk ahli nanti kita akan minta keterangan untuk bisa menjelaskan kalimat-kalimat ini mengandung pengertian apa. Oke, baik. Saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, bagaimana Anda melihat kasus ini? Karena ada banyak pihak yang mengatakan menyayangkan dengan dijadikannya sebagai terlapor gitu. Tapi ada juga yang ini adalah langkah yang tepat begitu agar bisa memulai penyidikan dan selanjutnya. Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya berpendapat sebaiknya dituntaskan dulu laporan, katakanlah informasi tentang adanya apa yang cerita dari Freddy itu. Tuntaskan dulu ini benar atau tidak. Setelah itulah nanti boleh berpikir institusi, dalam hal ini kepolisian, BNN dan TNI, ada nggak langkah yang pencemaran nama baik institusi. Jadi apalagi ini kalau saya dengar berita yang ada juga informasi dari juru bicara dari Presiden tadi, Presiden menginginkan tuntaskan dulu ini
cerita tentang Freddy Budiman ini. Kalau saya berpendapat demikian, tuntaskan dulu itu sampai selesai. Digali dulu nanti ada atau tidak. Karena jangan terlalu buru-buru membawa ke ranah pencemaran nama baik. Kalau terbukti sekiranya nanti di dalam perjalanan didapatkan informasi, ada bukti memang ada cerita ini, tentu kan bagaimana udah terlanjur satu proses yang lain. Jadi kalau saya menyarankan, gali dulu informasi sebanyaknya tentang cerita informasi dari Freddy ini tadi. Kalau sudah ada endingnya, apa keputusan dari institusi ini kita, kan ada 3 ini tadi yang diinikan, kepolisian, BNN dan TNI, ternyata tidak ada, nah barulah berpikir nanti langkah kedua ini menurut saya. Jadi sebaiknya menurut saya jangan sekaligus dua-duanya dijalankan. Apakah nanti akan ada pencemaran nama baik atau fitnah nanti melalui elektronik? Tentu kan tergantung dengan informasi yang kayak begini. Oke. Jadi satu persatu ya. Kalau saya berpendapat sedemikian. Oke Pak, tapi kan ini kita ketahui kalau misalnya katakanlah ini adalah masukan dari masyarakat begitu, karena memang disiarkan di media sosial. Dengan masukan masyarakat seperti ini, apakah secara hukum polisi, lalu juga BNN dan juga TNI ada kewajiban untuk membuktikan bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan seperti itu? Bukan membuktikan tidak dituduhkan seperti itu. Apakah informasi, saya nggak membaca penuh teks apa sih yang diberikan oleh saudara Haris ini. Apakah itu sifatnya informasi atau tuduhan? Nah, ini kan harus digali. Disebutkan bahwa ada sejumlah oknum yang membantu peredaran narkoba, lalu ada sejumlah uang yang diterima oleh BNN dan juga oleh TNI dan juga Polri. Iya, cara pembuktiannya adalah menelusuri informasi ini, anggaplah ini suatu informasi, ditelusuri dulu. Seperti Pak Martin, mana sih yang ditangani polisi, mana sih BNN, mana sih ini gitu. Dicoba lihat, oh nggak ada. Tapi pembuktian terbalik ini apakah... Ini kalau terbukti tidak ada, nanti kan itulah buktinya bahwa ini nggak ada. Bukan membuktikan bahwa oknum kami nggak ada melakukan itu, bukan dalam konteks itu. Jadi kita informasi ini ditindaklanjuti, ada atau tidak. Walaupun nanti endingnya akan begitu, oh ini nggak ada. Setelah kita adakan mungkin Propam melakukan ini tadi, investigasi lebih jauh ini digali nanti tim, kesimpulan ini nggak ada. Nah, nggak ada apa langkah kita? Apa inikah ini semacam informasi dari masyarakat? Atau ini masuk lari nanti pencemaran nama baik atau fitnah? Di situ digali, harus dilihat dulu konteks. Tadi udah benar yang Pak Martin katakan tadi, kan dilihat dulu ada nggak kata-kata di situ yang mengandung penghinaan, kan begitu. Saya sendiri belum membaca. Ini tentu nanti yang ahlinya orang bahasa Indonesia, ahli bahasa Indonesia yang nanti ada nggak makna kata. Karena setiap kosakata mempunyai makna. Kadang-kadang tidak hanya yang tersurat, ada nggak yang tersirat, itu bukan kita. Tapi saya menyarankan selesaikan dulu ini. Tapi kita tanya dulu, kenapa alasannya seperti apa Pak? Mengapa langkah yang diambil adalah simultan? Gitu. Jadi ada pelaporan pencemaran nama baik sambil menggali lebih dalam tentang informasi yang ada. Ya, tentu kan Polri harus bersikap. Demikian juga yang kami dapat informasi, BNN dan TNI juga harus bersikap terhadap persoalan ini. Ya, salah satu sikapnya adalah membuat laporan ke pihak Bareskrim untuk ditindaklanjutin. Memang dalam pelaksanaannya dua-dua ini berjalan. Sementara tadi yang penegakan hukumnya ini baru merencanakan. Jadi sementara yang dari Propam ini sudah jalan. Ya, tentu hasilnya kami belum bisa sampaikan, tetapi ini berbarengan jalan untuk bisa kita ungkaplah fakta-fakta sebenarnya seperti apa. Karena di dalam tulisan itu kan sangat sumir sekali, tidak dijelaskan si A, si B, pejabat Polri. Pejabat Polri itu hampir puluhan, hampir ratusan. Karena Kapolsek saja itu pejabat Polri di tingkat Polsek. Disebut pejabat di tingkat Mabes, pejabat Mabes. Tentu pejabat
struktural itu ada, itu juga jabatan. Jadi kepada siapakah itu kan juga sangat sumir, tidak disebut nama. Hal seperti itu yang disayangkan ya Pak ya. Oke, baik, saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali. Pemirsa, apa saja poin dari tudingan Freddy Budiman seperti yang dituliskan oleh Haris Azhar terkait keterlibatan aparat dalam kejahatan narkoba? Dan bagaimana tanggapan dari Polri, BNN, dan TNI atas tudingan ini? Rekan Ira Syarif akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Ira. Ya, Ani dan pemirsa, memang kita ketahui informasi yang disebarluaskan oleh koordinator Kontras Haris Azhar berujung panjang terkait keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba di tanah air. Nah, dalam informasi yang disebarluaskan oleh Haris Azhar ada tudingan-tudingan yang dinyatakan oleh Freddy Budiman terpidana mati. Kita lihat tudingan apa saja yang diungkapkan oleh Freddy Budiman kepada Haris Azhar. Yang pertama, Freddy Budiman mengatakan bahwa polisi, BNN, dan Bea Cukai disebut menitipkan harga Rp10.000 hingga Rp30.000 per butir ekstasi yang ia selundupkan. Diketahui dan diakui oleh Freddy Budiman bahwa Freddy Budiman membeli dari pabrik di Tiongkok ekstasi sebutirnya Rp5.000, sehingga ia tidak keberatan jika ada aparat tertentu yang menitip harga dengan Rp10.000 atau hingga Rp30.000. Dan yang kedua juga Freddy menyatakan bahwa selama ia berbisnis dalam dunia narkoba ini telah menyetorkan uang sebesar 450 miliar ke BNN dan juga menyetorkan uang sebesar 90 miliar ke beberapa pejabat di Mabes Polri. Dan juga bahkan Freddy Budiman menuding dalam informasi yang disebarkan oleh Haris Azhar bahwa ia mendapatkan fasilitas dari jenderal berbintang 2. Fasilitas yang disebutkan ini adalah fasilitas mobil yang dikatakan oleh Freddy Budiman bahwa ia mendapatkan fasilitas mobil untuk mengangkut narkoba yang ia selundupkan, di mana ia berada satu mobil bersama jenderal bintang 2 TNI, sehingga narkoba yang diselundupkan berjalan aman, tidak diganggu oleh siapapun dalam proses pengirimannya. Dan yang berikutnya, Freddy juga mengatakan dalam tudingannya bahwa saat ia ditangkap dan barang bukti narkoba sudah disita, namun pemasoknya dari Tiongkok masih menanyakan kepada Freddy bagaimana dan mengapa barang narkoba milik Freddy Budiman masih tersebar di pasaran. Dan kemudian Freddy juga menyatakan, di sini bukan Freddy menyatakan, tapi Haris Azhar menyatakan saat kunjungannya ke LP Nusa Kambangan, ada permintaan penyopotan kamera pengawas oleh oknum yang mengaku dari BNN pada ruangan khusus Freddy Budiman. Hal ini dikatakan langsung menurut Haris Azhar oleh Kalapas Nusa Kambangan saat itu. Dan kemudian Freddy juga menuding bahwa ia pernah dilepas dari penjara, kemudian ditangkap kembali, dan Freddy mengatakan saat itu dia ditawari untuk kabur dari penjara. Dan ia sempat menolak untuk dilepaskan atau kabur dari penjara karena mengatakan bahwa ia bisa tetap mengurus bisnis narkobanya langsung dari dalam sel penjara. Dan yang terakhir di sini, Freddy juga mengatakan bahwa nama-nama pejabat yang terkait dengan narkoba telah dia ungkapkan dalam pledoinya. Nah, itu adalah tudingan-tudingan beberapa poin yang diungkapkan oleh Freddy Budiman terpidana mati kepada Haris Azhar, koordinator Kontras. Nah, sekarang kita akan masuk pada tanggapan
Polri, TNI, dan BNN terkait dengan tudingan yang disampaikan oleh Freddy Budiman. Yang pertama, ini ada dikatakan seperti yang diungkapkan dalam perbincangan sebelumnya, Ani, bahwa Propam Mabes Polri masih melakukan penyelidikan saat ini. Kemudian Polri juga menilai bahwa informasi yang diungkapkan oleh Haris Azhar minim data, prematur, dan sulit dibuktikan, mengingat Freddy Budiman sendiri telah dieksekusi saat ini. Dan berikutnya juga TNI akan memproses hukum perwira TNI jika identitasnya jelas. Hal ini terkait yang dikatakan Freddy Budiman dalam tudingannya, yang mengatakan bahwa diberikan fasilitas mobil dalam menyelundupkan